di tengah situasi yang sulit seperti sekarang, tidak mudah bagi kita untuk tetap punya pendirian. Tapi yang benar dan salah selama-lamanya dalam situasi apapun tidak akan pernah berubah dan tidak bisa disesuaikan dengan waktu. Yang namanya maling, kapanpun itu akan tetap menjadi maling. Selamat malam semuanya. Kemarin rumah Syahroni dirusak dan dijarah oleh banyak orang yang datang entah dari mana, dan juga nampaknya itu dilakukan oleh warga setempat atau tetangga-tetangga Syahroni. Jadi rumahnya dirusak, mobil-mobilnya yang mewah, yang mahal, koleksi dari Syahroni itu dihancurkan, kacanya diinjak-injak, dan barang-barang mewah Syahroni itu banyak atau hampir semuanya mungkin itu diambil oleh masyarakat atau dimaling. Mulai dari jam tangan yang harganya miliaran rupiah, kemudian mainan Iron Man juga diangkut, sampai bahkan BH dari milik keluarga Syahroni juga diambil oleh warga. Dan ada juga yang mengambil sertifikat, dan ya saya nggak ngerti kenapa mereka mengambil sertifikat. Ada juga yang mengambil uang milik Syahroni, berangkasnya dibuka, dihambur-hamburkan, dibagi-bagikan, dan semuanya nampak menjadi sebuah cerita yang sangat heroik sekali dari rakyat yang berhasil mengambil atau menjarah, memberikan perlawanan kepada orang yang selama ini dianggap mentolol-tololkan atau dianggap berbicara kasar kepada rakyat. Setelah selesai dari rumah Syahroni, masyarakat atau massa juga melakukan kembali aksi penjarahannya. Ini lagi-lagi bukan aksi demonstrasi, bukan aksi menyampaikan aspirasi, tapi benar-benar menjarah. Jadi tujuan mereka mendatangi rumah-rumah orang-orang yang dianggap bermasalah, dari anggota DPR RI yang selama ini dianggap tidak pas ucapan dan kalimat yang disampaikan, itu kemudian diambil barang-barang dari dalam rumah mereka. Dari Syahroni lanjut ke rumah Eko Patrio yang harga rumahnya sekitar 130 miliar katanya. Itu juga diambil barang-barangnya, diangkut ya, tapi ini sudah lebih profesional dibandingkan ketika melakukan penjarahan di rumah Syahroni. Kalau di Syahroni itu kan muka orang-orang yang ngambil jam tangan, yang merusak mobil, yang ngambil barang-barang mewah, yang ngambil uangnya, itu mukanya tuh kelihatan semua gitu. Jadi video yang beredar atau foto-foto yang beredar itu menunjukkan bahwa mereka adalah pelaku dari penjarahan atau maling dari rumah Syahroni. Tapi di rumahnya Eko Patrio dan Uya Kuya, ini nampaknya masyarakat atau massa jadi lebih profesional untuk maling, dan mayoritas mereka sudah pakai topeng, dan ketika mengambil barang-barang itu, meskipun tetap dengan suasana ceria, dengan suasana yang hura-hura, yang bahagia dan membanggakan, mereka sudah menutupi wajahnya masing-masing, sehingga secara proses itu tidak terlalu terlihat seperti di penjarahan yang dilakukan di rumahnya Syahroni. Kalau di rumahnya Syahroni itu mudah sekali untuk dilacak, dan orang-orang yang mukanya sudah beredar di sosial media hari ini itu mudah saja bagi Syahroni untuk melaporkannya ke kepolisian. Dan karena ini adalah pidana, ini adalah pencurian, ya penjarahan itu kan pencurian yang dilakukan secara terang-terangan. Bedanya antara pencurian atau maling dengan penjarahan kan cuma di soal cara saja. Kalau maling itu diem-diem gitu ya, ngambil, nggak bilang-bilang, pokoknya ambil sebisa mungkin, orang yang pemilik rumahnya tidak tahu. Tapi kalau penjarahan ini dilakukan bersama-sama secara terang-terangan, dan itu tanpa sembunyi-sembunyi. Bedanya cuma itu. Secara hukum pidana sama, ini adalah pencurian, ini adalah maling gitu. Dan apa yang terjadi di rumah Uya Kuya dan Eko Patrio itu tidak terlalu banyak video-video yang beredar, tidak terlalu jelas apa yang mereka ambil, tapi pada intinya barang-barang yang mereka ambil itu sudah ludes. Ya mungkin juga karena faktor malam ya, di rumah Eko dan di rumah Uya Kuya sudah agak malam, sehingga ya tidak terlalu banyak video yang menunjukkan wajah-wajah orang yang mengambil barang-barang dari rumah keduanya. Setelah selesai dari rumah Eko Patrio dan Uya Kuya, ini kelompok maling ini, masyarakat atau aksi massa yang marah dengan para pejabat, itu
melanjutkan aksi malingnya pada jam sekitar 1:30 dini hari atau 1:30 gitu. Itu melanjutkan aksi malingnya ke rumah Ibu Sri Mulyani atau Menteri Keuangan. Ada video yang menunjukkan ada yang bawa perhiasan, ada yang bawa barang-barang milik Ibu Sri Mulyani, dan intinya apa yang mereka lakukan dengan menjarah atau memaling rumah milik Ibu Sri Mulyani itu sama saja seperti yang terjadi di rumahnya Syahroni, hanya caranya kali ini lebih profesional, lebih hebat gitu ya, lebih tertutup, sehingga untuk secara pembuktian itu akan jadi lebih sulit. Tapi intinya sama. Semua penjarahan ini dirayakan, ditertawakan, dan dibanggakan. Seolah-olah ini mereka tidak sedang melakukan kesalahan. Dan ketika video ini beredar di media sosial, banyak komentar atau netizen kita juga mendukung aksi maling atau aksi penjarahan yang dilakukan oleh massa atau masyarakat Indonesia ini. Jadi banyak orang mendukung, atau bahkan mungkin kalau kita lihat nggak ada rasanya yang mengingatkan bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Malah ada yang bilang, wah ini adalah bagian dari proses perampasan aset yang dilakukan oleh rakyat. Nggak nyambung sih memang gitu ya. Tapi ya itulah yang terjadi. Ya isu soal perampasan aset itu kan sebelumnya tidak menjadi UU, hanya sebatas dalam rancangan undang-undang dan kemudian tidak dilanjutkan. Jadi sekarang dianggap masyarakat itu marah, kenapa undang-undang perampasan aset tidak disahkan, makanya sekarang masyarakat melakukan perampasan kepada anggota-anggota, rumah-rumah anggota DPR RI. Ya, ada yang bilang seperti itu, tidak masuk akal, begitulah kemarahan, sering kali tidak masuk akal. Dan ada juga yang mengatakan, ya ini kan rumah Ibu Sri Mulyani itu kan menteri, dia digaji oleh pajak rakyat, jadi ya sekarang ketika diambil sama rakyat, yaitu dari rakyat ke rakyat. Intinya semua pembelaan yang ada di sosial media hari ini itu benar-benar sudah sangat tidak masuk akal dan sulit dipercaya itu disampaikan oleh orang-orang, oleh masyarakat kita yang dalam pikiran dan keyakinan kita sebelumnya, kita pikir masyarakat kita tidak seperti itu. Ya kita pikir masyarakat kita itu ya tahu hukum agama, hukum pidana yang menjunjung tinggi etika dan budaya. Kita pikir masyarakat kita seperti itu, tapi ternyata kenyataannya di lapangan ya tidak demikian. Ternyata mereka merayakan penjarahan, merayakan aksi maling yang dilakukan secara terang-terangan. Kalau untuk kasus Syahroni misalkan, ya katakanlah dia dicurigai korupsi, dicurigai ada bisnis hitam dan sebagainya, maka narasi soal perampasan aset dan sebagainya itu mungkin setidaknya ada kaitannya, ada benang merahnya, meskipun itu sedikit. Tapi kalau Uya Kuya dan Eko Patrio, ini dua orang yang memang udah kaya sejak mereka artis. Mereka tidak kaya dari ketika mereka menjadi anggota Dewan atau DPR RI. Mereka adalah artis yang top, yang bayarannya mahal di eranya masing-masing. Mereka memang kaya gitu. Sama seperti Raffi Ahmad hari ini. Memang kaya sebelum jadi staf Prabowo, staf presiden, memang sudah kaya raya orangnya gitu. Ya meskipun kekayaan Uya Kuya dan Eko Patrio lebih bisa dipertanggungjawabkan karena ya nggak sefantastis Raffi Ahmad atau yang lain-lain gitu. Jadi orang ini memang kaya karena di eranya memang menjadi artis terbaik atau dengan bayaran paling mahal waktu itu. Maka ketika sekarang ada orang beralasan wah ini bagian dari perampasan aset dan sebagainya, itu menjadi kayak ya nggak ada hubungannya gitu. Kekayaan yang mereka dapatkan, yang kita lihat hari ini itu berkat kerja keras atau karena lembur berhari-hari, berbulan-bulan yang mereka lakukan. Itu hasil kerja keras mereka ketika menjadi artis. Jadi nggak ada hubungannya mereka dikaitkan dengan perampasan aset dan asetnya seolah-olah milik warga atau didapat dari pajak. Nggak ada gitu. Dan ya tapi oke lah, semua cerita ini sudah terlanjur terjadi. Meskipun itu tidak masuk akal, tapi ya katakanlah demikian. Orang-orang meyakini dan menganggap bahwa itu adalah bukan sebuah kesalahan, tapi bagi saya ini sangat tidak bisa diterima atau dinormalisasi. Karena ya gimana caranya, gimana ceritanya aksi penjarahan kemudian didukung?
Ini kan maling gitu. Kok bisa didukung gitu? Dan ya akhirnya kita yang selama ini berpikir rakyat itu protes, anti korupsi gitu ya. Kita itu tidak suka dengan koruptor dan sebagainya. Sekarang saya melihat satu sudut pandang yang berbeda, yang jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Kita pikir masyarakat yang marah kepada koruptor itu karena marah haknya diambil, karena tidak suka dengan aksi pencurian, maling, dan sebagainya. Tapi setelah melihat aksi kemarin, banyak orang melakukan penjarahan atau pencurian secara terang-terangan, saya akhirnya berpikir bahwa kalau orang-orang ini, para massa, para penjara ini diangkat menjadi pejabat, itu sudah bisa dipastikan mereka juga akan korupsi. Mereka juga pasti akan maling. Ya karena bedanya cuma itu. Koruptor itu kan karena pejabat. Kalau bukan pejabat, maling. Ya seperti para penjara hari ini. Dan mereka sangat menikmati itu. Ketika mereka merasa berkuasa, bisa melakukan yang semena-mena, bisa menindas orang lain, menindas yang lemah, mereka menikmati itu semua. Mereka melakukan penjarahan, mengambil milik orang lain tanpa rasa bersalah sedikit pun. Jadi, ya kalau selama ini ada oknum-oknum mengambil hak masyarakat, merampas tanah rakyat, itu kan cerita yang kita dengar dalam beberapa tahun terakhir. Ya itu adalah gambaran masyarakat Indonesia yang asli. Karena ketika mereka berkuasa, ketika mereka mampu, ternyata banyak dari mereka juga akan melakukan hal yang sama. Merampas, mengambil dari orang-orang yang dianggap tidak berdaya. Dan itu dirayakan oleh banyak orang atau bahkan jangan-jangan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Banyak orang merayakan aksi penjarahan ini. Dan itulah faktanya. Penjarahan yang dirayakan menunjukkan bahwa kualitas mental atau kualitas masyarakat kita hari ini memang maling. Ya mau gimana lagi? Memang maling. Ini kalau mereka diangkat jadi wamen, jadi Noel. Maling semuanya gitu. Mau gimana? Faktanya memang begitu. Kalau ada kesempatan, kalau mereka merasa berkuasa, maling. Dan aksi maling ini itu dilakukan, didukung oleh banyak orang, dan selama ini kita ternyata hanya pura-pura benci kepada koruptor. Kita tidak benci sebenarnya, kita hanya hanya iri mungkin, kenapa kok nggak diajak gitu. Padahal pengen juga korupsi gitu kan. Kita tuh sebenarnya nggak benci koruptor gitu, pengen juga ternyata gitu ya, kalau ada kesempatan pengen. Ya sama lah mungkin, atau bahkan lebih parah dibandingkan Noel kalau kita misalkan orang-orang ini diberikan jabatan. Jadi ya saya tidak sedih. Awalnya saya sedih, sekarang saya sudah tidak sedih karena ini cuma fakta saja, sebuah kenyataan yang seharusnya bisa mengubah sudut pandang kita terkait masyarakat Indonesia, dan kita sebagai manusia tinggal menyesuaikan. Ketika kita tahu bahwa banyak maling di Indonesia, banyak yang mental maling, dan kalau diberikan kesempatan kekuasaan mereka juga akan maling, maka kita sebagai orang secara pribadi perlu menyesuaikan untuk menghadapi para maling-maling ini. Karena maling-maling ini ketika maling, mereka dirayakan, dibangga-banggakan, dan didukung oleh banyak orang. Sehingga kita harus kembali lagi menyesuaikan terhadap mereka, para maling ini. Kalau sudah tahu banyak yang maling, ya kita tinggal menentukan pilihan. Apakah kita juga mau ikut jadi maling? Mau ikut menjara habis ini? Atau ya mengambil satu langkah mundur dan menjadi orang yang seutuhnya seperti sesuai dengan keyakinan kita sebelumnya. Menjadi manusia yang paham soal hukum, yang tahu etika dan budaya, yang tidak membenarkan aksi maling atau penjarahan yang dilakukan secara terang-terangan seperti ini. Dan bagi mereka yang sadar, mungkin hari ini adalah masyarakat minoritas, itu karena mayoritasnya ternyata mendukung penjarahan dan aksi maling itu. Dan ya bagi kelompok minoritas ini, mereka harus berani untuk berjalan sendiri, menganggap ini adalah sebuah kesalahan dan tidak melakukan atau tidak terlibat untuk ikut-ikutan melakukan penjarahan di tempat-tempat yang lain. Karena ya di tengah situasi yang sulit seperti sekarang, tidak mudah bagi kita untuk tetap punya
pendirian. Tapi yang benar dan salah selama-lamanya dalam situasi apapun tidak akan pernah berubah dan tidak bisa disesuaikan dengan waktu. Yang namanya maling, kapanpun itu akan tetap menjadi maling. Mau alasannya karena Sahroni, karena Uya-Kuya, karena apapun, tetap saja menjarah ya maling gitu. Jadi bagi yang mau mendukungnya silahkan mendukung, tapi bagi yang tidak ingin mendukung dan ingin menjadi manusia yang punya aturan hukum, punya aturan agama, percaya bahwa maling itu adalah sebuah kesalahan dan dosa, ya kita harus memisahkan diri dari para orang-orang yang sedang merayakan aksi penjarahan hari ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.